kehilangan sinyal karena kita live-nya dari Gresik, bukan dari toko kita, bukan dari offline store kita. Kita live dari Gresik ini. Sepertinya ada kendala koneksi. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi lagi seru-serunya kita ngobrolin tentang bagaimana kita bisa berkontribusi untuk tidak memperparah terjadinya perubahan iklim global atau suhu bumi, bisa ikut menahan suhu bumi yang coba kita invite lagi. Halo. Mohon maaf teman-teman, tadi terjeda dan sempat kita end video. Kita masih di acara Sore Seru di MOM dengan tema dampak perubahan iklim global pada petani bersama narasumber Mbak Maya Stolastika Boleng dari 12 Organic. 12 Organic adalah mitra tani wanita dari Mini Organic Mart yang kebunnya itu ada di Peclaket, Mojokerto. Nah, mereka adalah terdiri dari 7 kelompok tani wanita ya, yang luar biasa, tetap konsisten di jalur organik, walaupun dengan tantangan yang nggak main-main ya tantangannya ya. Tadi seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Maya, tahun ini adalah tahun terberat untuk para petani. Dengan adanya perubahan iklim global, mereka mengalami perubahan pola tanam, kemudian juga menurunnya produktivitas hasil panen sampai dengan 50%. Jadi untuk customer mom yang sudah biasa mengkonsumsi produk sayurnya, saya harapkan juga bisa memahami ketika kadang-kadang panen yang kami janjikan itu tidak sesuai dengan jumlahnya. Pada kenyataannya di lapangan terjadi penurunan produktivitas pangan dari mitra tani kami di Celaket karena perubahan iklim global ya. Jadi pola tanamnya bergeser. Kemudian produktivitas juga menurun 50%. Belum lagi serangan hama yang meningkat ya kalau di saat perubahan iklim global seperti ini karena cuaca nggak menentu. Kita tunggu Mbak Mai, sudah di? Sudah. Oke. Teman-teman yang ada pertanyaan silahkan dituliskan, mungkin ada yang share juga mungkin dari teman-teman petani. Kebetulan saat ini saya sedang live di area Petronight Festival. Jadi ini adalah acara ulang tahun ke-50 tahun dari Petrokimia Gresik ya, pabrik pupuk kimia. Kita ada di sini di stand AgriFood. Jadi di stand AgriFood ini Petrokimia itu sepertinya sedang mengembangkan pupuk organik. Kemarin saya juga sudah sempat ngobrol-ngobrol ya dengan beberapa perwakilan petani di sini. Mereka tuh petani dari Tuban, dari Lamongan, petani belimbing, ada juga peternak sapi yang programnya tuh bagus-bagus. Dan mereka juga mengeluhkan bagaimana tanah pupuk organik tuh kalau buat mereka tuh nggak dipakai, soalnya nggak ngefek ke tanah mereka. Bahkan tapi dengan urea juga sudah jenuh. Nah, halo Mbak Maya. Tadi sempat ini terputus. Soalnya kita tadi sudah saya bilang saya lagi live di Petrokimia di area Petronight Festival ya. Jadi kedengaran ini agak sedikit crowd-nya gitu. Lagi di acara Petronight Festival, kita sudah 10 hari di sini di stand AgriFood. Jadi Petrokimia ini kan pabrik pupuk kimia yang memproduksi pupuk untuk para petani. Kemarin kita sempat komplain kencang Mbak Mai kepada manajemen Petro, karena Petrokimia itu kan produksinya pupuk ya. Iya. Pupuk itu dijualnya ke siapa sih? Saya tanya gitu. Ke petani. Terus kita yang wakil-wakil petani ini ditempatkannya itu di belakang, di sayap belakang. Jadi yang di depan itu stand mobil gitu kan, stand mobil. Jadi kata Bu Indri kemarin, Petrokimia sekarang sudah punya divisi baru ya, divisi otomotif tampaknya. Sedangkan tagline Petrokimia adalah 50 tahun sahabat petani. Tapi kita tidak ditempatkan sebagai sahabat. Kita otomatis 20 stand ini merasa tidak ditempatkan sebagai sahabat oleh Petrokimia. Terus terang kita ngomong kemarin di stage gitu kan. Nggak apa-apa ya. Ini kan suatu curahan hati para petani juga ya. Petani itu garda terdepan. Petani itu adalah yang
di sisi ketahanan pangan itu andalan lah kita. Ya. Tapi kita juga memahami miris gitu ya, ironinya petani itu tidak ditempatkan, tidak mendapat posisi yang seperti seharusnya kita tempatkan gitu kan. Ini satu keprihatinan dan sulit ya kayaknya ya untuk jadi petani di Indonesia ini kalau enggak punya mental baja kayak Mbak Maya, kayak Mbak Wita nih udah nyerah deh kayaknya. Oke, tadi kita ngobrol tentang sampai mana tadi Mbak Maya ya tadi? Perubahan iklim. Kenapa masih terjadi lagi? Silakan Mbak Maya dilanjut. Jadi perubahan iklim kenapa kemudian kita sudah tahu isunya tuh dari jauh hari lah istilahnya, bahkan ya, belasan tahun yang lalu istilahnya. Tapi kenapa kemudian kontribusi kita gitu ya, mungkin kita tidak bisa menghentikan karena ini sudah berjalan dekade dari pertama dari revolusi industri, mungkin itu sudah kemudian sampai ke pola perilaku hidup dari manusia sendiri, tentu jadi support gitu ya, jadi faktor utama juga terjadi perubahan iklim. Nah, tapi mungkin yang bisa kita lakukan adalah bisa memperlambat mungkin, memperlambat gitu. Nah, tapi kenapa ya betul. Jadi kenapa kemudian sampai saat ini mungkin kontribusi awareness terhadap perubahan iklim sendiri ini masih rendah, karena tadi seperti yang saya sampaikan terputus tadi, adalah ketika penggambaran dari kita visualisasi yang ada di dalam mindset kita, ketika kita bicara perubahan iklim, kita tidak menyadarinya bahwa itu hari ini, tapi kita melihatnya adalah ke depan. Iya, nah, lama gitu kan. Betul, saya tidak menyalahkan juga tentang betul visualisasi dari mindset masing-masing, tapi mungkin hal itu terjadi dikarenakan ketika pertama kali isu ini muncul. Jadi ketika pertama kali isu tentang perubahan iklim ini diperkenalkan ke masyarakat, pada saat itu proses perkenalannya gitu ya, itu adalah kita berbicara dengan apabila pola perilaku kita saat ini, contoh misalnya kita buang sampah sembarangan gitu ya, maka nanti 50 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang akan terjadi dampak seperti ini gitu, akibat-akibatnya. Sehingga hal itulah yang membentuk mindset. Nah, ketika perubahan iklim itu ada gitu ya, kita terpikirkan, maka secara otomatis kemudian betul. Jadi kita bicaranya, mikirnya jadinya, oh itu nanti kok, terjadinya nanti kok. Nah itu yang kemudian membuat awareness masyarakat sendiri menjadi rendah. Nah kalau sudah rendah, udah gitu, terus mikirnya mungkin kan cuman aku gitu kan cuman segini, kayaknya nggak berdampak. Tapi kalau yang mikir gitu seluruh dunia mikir begitu lah, se-Indonesia aja, aduh. Betul kita ya. Betul. Terus kalau dari kebijakan, kalau secara internasional dulu Mbak Maya, dari hasil mungkin bisa di-share yang dari kebijakan internasional itu mungkin FAO atau COP 26 kemarin ya, 26 COP 26 yang Paris Agreement itu kemarin kesepakatannya seperti apa dan Indonesia sudah berkomitmen seperti apa sih sebenarnya? Ya. Kalau dari kebijakan dari pemerintah sendiri, mungkin kita bisa lihat adanya Sustainable Development Goals yang mana sudah ditentukan bahwa kita harus mencapainya di tahun 2030. Di situ juga sudah ada dalam goals itu adalah bagaimana tentang menanggapi terhadap isu perubahan iklim ini sendiri. Gitu. Sehingga kalau dari kebijakan pemerintah sendiri pasti sudah sangat banyak, baik itu secara nasional kita maupun secara internasional. Jadi bagaimana melihat peran dari pertanian organik sendiri, yang dimana dilihat bahwa pertanian organik adalah pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim. Kemudian bagaimana gerakan-gerakan seperti penghijauan maupun juga gerakan-gerakan manajemen sampah sendiri gitu ya. Kita sekarang kenal zero waste dan semuanya itu, kemudian bagaimana masyarakat sendiri mungkin di komunitas-komunitas sekarang yang kita kenal mungkin ekoenzim ya, lagi banyak yang ini bagaimana menangani lah sampah-sampah di rumah tangga. Itu saya rasa salah satu respon dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, karena juga masuk ke program-program pemerintah sebenarnya saya lihat. Jadi dari nasional sendiri maupun ke kabupaten-kabupaten itu sudah memang mengambil isu itu menjadi menjadi core dari programnya masing-masing gitu. Jadi
sudah ada sikap ya. Tinggal kita bagaimana kita sendiri nih konsisten untuk ikut berkontribusi terhadap program yang sudah ada, terhadap awareness kita harus kita tingkatkan. Tapi nggak cuma sekedar awareness ya, kita juga perlu satu aksi nyata ya. Kecil apapun pasti punya dampak, kecil apapun pasti punya dampak. Seperti misalkan menolak plastik single use, kemudian mulai menggunakan public transportation, kemudian beralih mengkonsumsi pangan lokal gitu kan. Nah ini seperti yang selalu digaungkan oleh MAM, bahwa kita hanya menyediakan pangan lokal, kita bekerja sama dengan petani dan peternak lokal, misalkan juga dengan produsen-produsen lokal yang terdekat dulu yang kita ambil, yang kita deliverikan kepada masyarakat, dan harapannya masyarakat juga ikut menyadari ya. Jadi nggak cuma jadi tahu gitu loh. Kenapa sih alasannya kok kita lokal itu? Karena kita mau menekan emisi karbon gitu kan. Karena kita nggak ingin penyumbang naiknya suhu bumi, sudah cukup naik, sudah cukup merusak. Kita nggak mau jadi penyumbang, jadi kita mulai merubah dari diri kita sendiri. Karena kalau yang di luar diri kita kan kita nggak bisa kontrol, kita nggak bisa nyuruh orang kalau diri kita sendiri tidak melakukan, ya Mama ya. Kalau dari internasional sendiri bagaimana Mbak Maya? Ini yang terdampak kemarin Eropa ya, kena gelombang panas suhu sampai 40 derajat ya. Tapi Indonesia sendiri juga saya baca gagal panen petani kopi luar biasa di Sulawesi ya. Perubahan iklimnya luar biasa. Jadi mau dibilang katanya tahun ini benar-benar kerasa banget dari corona kemudian berlanjut sampai sekarang gitu. Merubahnya sangat-sangat memang merubah gitu. Kalau saya bilang sekarang kita udah nggak bisa lagi melihat istilahnya nostalgia dengan apa yang terjadi, sejarah, maksud dalam artian kalau dulu kebiasaan kita adalah seperti ini, sepertinya sekarang udah enggak. Jadi itu benar-benar harus dirubah. Karena harus adaptif ya. Kalau kita tidak mau melihat ini adalah perubahan yang sudah terjadi, jadi perubahan iklim ini sudah terjadi, jadi tidak bicara lagi ke depan. Tetapi ini benar-benar ada dan terjadi saat ini. Apa yang kita rasakan itu adalah perubahan iklim. Nah, sehingga kita sendiri juga harus secara pribadi ya, kita harus bisa merespon itu sendiri. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk memiliki kontribusi untuk paling tidak bagaimana agar pola hidup dari kita bisa menunjukkan juga ya ke orang lain, mungkin mengajak teman-teman atau keluarga untuk melakukan hal yang sama gitu, agar proses dari perubahan iklim yang sudah terjadi ini biar tidak terlalu cepat lagi. Karena kalau terlalu cepat lagi maka kita tidak hanya bicara tentang isu kesehatan, tapi itu bencana. Ketika kita bicara bencana, maka itu tidak hanya dalam satu area, tetapi itu bisa luas areanya. Tidak hanya bicara dalam satu insan manusia, tapi itu bisa beribu-ribu manusia gitu. Terasa ya dampaknya, dan ternyata kita tuh menyumbang, dan kalau kita sudah jadi penyumbang kita juga harus punya peran untuk bagaimana itu tidak menjadi penambah buruk lah setidaknya. Mbak Maya, kalau dari pertanian organik, tahu kan Indonesia itu pemerintah belum begitu banyak ya memberikan perhatian. Aku nggak tahu gimana sih sebenarnya perhatian pemerintah terhadap supportnya terhadap pertanian organik, karena setauku kayak petrokimia gini ya, mereka kan produsen pupuk itu juga pupuk urea gitu kan, yang disubsidi kan pupuk urea. Jadi yang diandalkan memang bukan pertanian organik, tapi masih pertanian konservatif. Dan itu padahal kalau diteruskan juga akan ada satu titik jenuh, akan ada satu titik di mana tanah itu sudah nggak bisa ditanami sehingga produktivitas juga menurun. Sebenarnya petani nanti kalau sudah sampai titik itu, mau nggak mau kan, kalau nggak mengalih fungsikan lahan ya harus kembali ke organik toh. Sebenarnya kan seperti itu ya. Peran pemerintah atau support pemerintah seperti apa sih Mbak terhadap pertanian organik ini? Kayaknya masih petani kecil ya. Iya. Jadi untuk support pemerintah sendiri, kalau di Kementan kan sudah ada istilahnya divisinya, di ketahanan pangan itu ada OKPO. Jadi itu memang khusus untuk pertanian organik. Jadi memang ada beberapa kebijakannya dan program-programnya
Salah satunya adalah mendukung pertanian organik dari segi pupuk. Jadi di petrokimia sendiri kan ada pupuk organik kalau nggak salah, ya itu petroganik kalau nggak salah namanya. Nah itu yang kemudian disuplai ke petani. Saya kurang tahu kalau itu beli atau memang disubsidi atau memang diberikan begitu hibah. Saya kurang tahu karena paket, Pak. Jadi ceritanya kemarin, jadi setengah memaksa ya, sebenarnya setengah memaksa. Cerita dari mitra tani kita yang di depan ini, dari Tuban. Jadi kan petani sudah terbiasa dengan urea. Kemudian kalau dikasih pupuk organik itu tanah udah nggak bisa terima lagi. Yang maksudnya nggak ngefek gitu kan kata mereka sebenarnya. Tapi karena suatu hal ya, kemudian dibundling gitu. Petrokimia menjualnya bundling, paketin. Kamu beli pupuk urea tapi juga harus beli pupuk organik. Tapi kan kalau petaninya masih petani konservatif yang tidak beralih belum melek organik ya, dan ya akhirnya kita pupuk cuma dikasih. Jadi kan ganjil di pematang sawah. Ini cerita dari petani depan ya, petani dari Tuban itu, dari literasi ini. Ya cukup prihatin, ini udah nambahin kos. bukan solusi yang tepat kan sebenarnya seperti itu ya. Harusnya kan sebagai BUMN besar biarin aja nih orang petrokimia kalau dengar, saya harap dengar deh. Saya harap dengar. Jadi aku sama pemerintah sebenarnya juga greget gitu ya. Karena kalau bikin program itu yang ambil ujungnya doang gitu loh. Kayak polesan aja, kayak petroganik gitu kan. Mereka bisiknya di kecil gitu kan, nggak masif. Kemudian kayak nyasar jual pupuknya toh, tapi nggak mau mengedukasi petaninya bagaimana mendampingi petani untuk bisa beralih ke program organik. Maunya jual aja gitu. Udah jual petaninya nggak bisa terima, dipaksa beli. Itu kan nggak bener banget kan kayak gitu. Ini kalau jadi orang pemerintah saya diomelin biarin aja gitu. Soalnya greget banget gitu. Ya kan. Ya petani mungkin yang tidak organik juga mereka kepepet dengan kondisi ekonomi ya Mbak Maya. betul. Mau nggak mau mereka tuh harus hidup gitu. Dengan organik mereka kalau tidak ada penjaminan dari pemerintah, tidak ada supporting dari pemerintah, kan mereka nggak bisa membiayai hidup keluarganya. Seperti teman-teman ya, ini kata Mbak Maya kemarin aku dengar waktu kita kunjung ke Trellis kan, untuk beralih dari pertanian konvensional ke pertanian organik itu butuh 2 tahun untuk detoksifikasi tanahnya ya. Betul, masa konversi untuk tanaman isinya. Nah, kemudian kalau Trellis ini berhasil hingga sekian lama dan konsisten, juga bahkan menyebar ke ibu-ibu petani organik wanita lainnya, waduh ini perlu diapresiasi, dan saya ajak teman-teman semua untuk support ya, supaya tetap berlanjut dan tetap bisa menjadi istilahnya, petani yang tidak organik itu bisa beralih juga ke organik. Oh ini ada sukses story dari si Trellis ini kan gitu. Terus tentunya itu support dari banyak pihak juga ya Mbak Maya ya. Selain support konsistensi dari Trellis sendiri. Untuk support mungkin dulu ya cuman kita berdua sama Wita jatuh bangun karena memang background pendidikan pun bukan dari pertanian, karena dari sastra Inggris, kemudian background manajemen bisnis dan lain sebagainya pun juga nggak ada, jadi benar-benar nol. Jadi melakukan sesuatu ya Surabaya banget lah ya, bonek gitu lah. Tapi kemudian bertahan dengan dipertanyakan banyak orang, itu banyak pihak mempertanyakan pilihan ini. Jadi kalau bicara tentang support saat ini lebih masih ke pada akhirnya lah keluarga tahun 2017 itu sudah melihat gitu, oh ternyata 2 anak ini melakukan hal yang baik gitu, melakukan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Sampai sekarang ya keluarga support gitu, teman-teman juga support. Kalau secara usaha dan bagaimana aktivitas kami sih sampai saat ini masih dari keringat kami berdua gitu untuk memanage dan membangun, bertahan di situasi-situasi yang tidak mengenakan, bisa jatuh bangun, dan namanya juga kegiatan usaha pasti ada jatuh bangunnya lah gitu. Tantangan luar biasa sih. Dan konsistensi dari Trellis juga luar biasa. Buat kalian lah sejalan dengan organisasi. Saya
berharap teman-teman juga ikut bisa mensupport ya satu kebaikan ini bisa ikut menyebar ya harapannya. Jadi ini loh ada contoh petani wanita yang sukses gitu kan. Jadi kayak kita 2018 ya sama MAM 2018. Iya, 2018 bersama MAM. Memang MAM juga punya satu visi tersendiri. Kami punya visi keberpihakan kepada perempuan. Jadi begitu ketemu sama Trellis ini cukup kesengsem gitu ya. Kita cukup memahami bagaimana perjuangannya dan luar biasa tuh berhasil menyebarkan kebaikan ini untuk banyak pihak. Menggerakkan 7 kelompok tani wanita itu kan bukan hal yang mudah. Karena shortcutnya gampang gitu kan. Beralih aja ke jual sayur. Jual sayur konvensional pakai pupuk, pakai pestisida, semprot-semprot, ya kan? Betul. Tapi ini luar biasa. Oke, teman-teman ada yang mau berbagi atau bertanya silakan. Mbak Maya juga kira-kira pesannya untuk teman-teman yang lain di luar sana apa dari Trellis? Dari 12 hidup itu adalah energi. Jadi kehadiran kita, setiap insan manusia hadir di dunia ini, kita pasti punya energi untuk memberikan kehidupan. Itulah cara kerja semesta. Jadi apapun yang kita lakukan, paling tidak ketika kita tahu, sudah mengenal tentang isu tentang lingkungan, kita harus berpikir berkali-kali lipat. Apabila misalnya kita mau buang sampah, bagaimana kita manage atau bagaimana kita, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Hal-hal terkecil apa sih yang menjadi, tadi seperti Bunia sampaikan, untuk sumbangsi kita gitu ya. Untuk bisa berperan aktif agar alam ini tetap terjaga. Gitu. Mungkin kalau kita hanya berpikir diri kita sendiri, tapi tadi saya sampaikan adalah kita hidup, kita membawa energi. Jadi apapun yang kita lakukan, energi kita pasti mempengaruhi semua hal yang ada di semesta ini. Karena manusia secara susunan tubuh itu aja sudah begitu kompleks, begitu sempurnanya, sehingga semua elemen aspek kehidupan di semesta ini pasti terikat juga dengan kita. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu share-nya. Tadi sore seru di MOB ini luar biasa dengan banyaknya kendala ya, tadi mulai dari diundur, di reschedule sampai dengan hari ini yang harusnya jam 4 di reschedule lagi setengah 5, ada kendala koneksi, tapi akhirnya tetap kita bisa bisa berbincang di sini, bisa berbagi dengan teman-teman semua. Semoga yang sedikit ini bisa punya sedikit impact ya. Saya harapannya sih impactnya ya besar gitu ya. Nanti kalau mungkin nanti kita ulang lagi ya Mbak Maya ya, dengan tema obrolan yang lebih seru lagi. Teman-teman silahkan bisa DM ke Mini Organic Mart atau ke Trellis untuk memberikan saran. Kita pengen obrolan tentang apa nih di bidang pertanian organik, atau memberikan sharing mengenai pengalamannya sehari-hari dengan kehidupan ramah lingkungan. Jadi apa sih yang sudah kita lakukan untuk bisa ikut berkontribusi terhadap untuk mengerem kondisi memburuknya kondisi perubahan iklim global ini ya. Oke, saya harap teman-teman berkontribusi aktif, sekecil apapun langkah kita itu berdampak kok kalau kita bareng-bareng. Oke, sudah dikasih timekeeper-nya, sudah kasih kode. Terima kasih Mbak Maya, terima kasih Trellis Organik, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ketemu lagi mungkin Sabtu depan ya, kita akan angkat mengenai tema yang lain. Sukses buat Trellis, sehat selalu, tetap konsisten, MAM akan selalu mendukung, insyaallah. Terima kasih banyak buat supportnya selama ini. Ya, terima kasih Mbak Maya. Kami juga merasa disupport kok sama Trellis. Jadi kita saling support. Okay. Dan terima kasih juga teman-teman semua yang sudah bergabung ya. Terima kasih supportnya. Oke. Selamat sore dari Gresik. Sehat-sehat semua.